aku akan coba awali dengan aku dulu ya. 我先把自己给大家介绍一下. Saya perkenalkan diri saya dulu. 我叫 Restu, nama saya Restu. 我是 Wardaya College 的HSK 教师. Saya adalah pengajar HSK di Wardaya College. 我们今天下午会讲就是问话的 HSKI 问话的部分. Kita akan menjelaskan sore ini tentang bagian culture dari modul HSK 1 yang tadi ya 5, 10, 15. Ini yang di 5 dulu. Jadi ini adalah poin culture di lesson yang kelima ya. 好，那么老师先读把这篇文章先读一读. 老师bacakan dulu ya, saya bacakan dulu teks yang ada di sini ya. 这篇文章的题目是中国人对年龄的询问方法. Jadi sini bacanya 中国人对年龄的询问方法. Ya, sekali lagi. 中国人对年龄的询问方法. Ya. Nah, ini terjemahannya di sini bisa lihat ya bahasa Inggrisnya, tapi kita akan breakdown dari ininya ya masing-masing. Jadi gini. Fangfa itu artinya cara. Ini kita langsung akan hapus dulu. Ya. Fangfa ini artinya cara. Xunwen itu bertanya atau menanyakan lah ya. Nah, jadi Xunwen itu menanyakan, te itu adalah nya atau yang ya. Jadi dia partikel. Nah, nianling adalah usia. Tui itu adalah terhadap. Dia kata hubung. Nah, Zhongguoren yang ini. Zhongguoren adalah orang Tiongkok. Jadi terjemahan dari judulnya adalah 中国人对年龄的询问方法. Jadi cara menanyakan usia bagi atau terhadap orang Tiongkok. Gitu ya. Jadi cara menanyakan usia terhadap orang Tiongkok gitu. Nah, jadi memang bahasa Mandarin kalau dia sebuah frase ya, sebuah frase atau klausa kata benda, kita memang nerjemahinnya harus dari belakang dulu teman-teman. Ya, tapi ini hanya berlaku untuk kata benda ya teman-teman ya. Jadi bukan bukan nggak berlaku untuk kata kerja atau bentuk-bentuk kata yang lainnya selain kata benda. Jadi kalau lihat ada satu kalimat belakangnya adalah kata benda, untuk mengartikannya kita harus dari belakang ke depan. Gitu. Jadi dari fangfa dulu ke xunwen, ke te, ke nianling, ke tui, ke Zhongguoren. Jadi cara menanyakan usia terhadap orang Tiongkok gitu ya. Oke. Dalam satu sisi bahasa Mandarin itu kalau hubungan jadi kita mau menjelaskan perincian dari sebuah hal, perihal atau benda itu memang terbalik. Jadi teman-teman itu salah satu harus latihan juga gitu. Kalau misalkan kita mau bilang kalau dalam bahasa Indonesia kan kita langsung ngomong ya. Jadi bahasa Inggris juga sama nih kan. Ways of asking a Chinese person's age. Jadi dari depan aja gitu. Nah, kalau bahasa Mandarin enggak, dia dari belakang gitu. Jadi misalnya contoh, misalnya apa? Cara membuat masakan cara membuat nasi goreng gitu. Nasi goreng itu 炒饭, membuat itu 做, terus tadi cara itu 方法, betul? Nah, jadi kita bilang 做炒饭的方法. Jadi kalau kita mau ngomong cara titik-titik dalam bahasa Mandarinnya, kita ngomong caranya paling belakang. Justru yang harus dijelasin yang penjelasnya dulu. Oke, jadi seperti itu tadi ya. Jadi kalau untuk pengkalimatan, kalau misalkan kalimat itu fokusnya di kata benda atau menjelaskan kata benda, kalian putar dulu teman-teman. Jadi jelasin dulu penjelasnya baru inti bendanya. Misalnya inti bendanya apa? Misalnya fangfa. Ya fangfa gitu. Jadi cara titik-titik gitu ya. Oke.
好，我们先读一读这篇文章的，kita baca dulu ya artikel ini langsung 先读，老师 baca dulu ya。在中国传统文化中，年龄并不被认为是一种个人隐私，在史教中是人们常常涉及的问题。但询问不同的人的年龄，表达方式也不尽相同。对于10岁以下的孩子，一般用“你今年几岁了”来提问。对青年人或者和自己年纪相仿的人，一般可以问你今年多大了？出于对长者的尊敬，询问年长的人的年龄，则一定要用您今年多大年纪了？Ya, oke, kita bahas sama-sama. Ya, ini tadi langsung hapus dulu untuk karakternya tadi. Penanda ya, penanda urutan bacanya. Oke, 好，我们开始讲，kita mulai bahas. Nah, di sini kan dia ada koma ya. Nah, kayak gini, di sini kita akan artikan dari belakang nih. Jadi gini, 在中国传统文化中, nah kita bahas sedikit-sedikit ya. 在 itu di, pada ya. Nah, 中国 tadi apa? Tiongkok ya. Nah, 传统 itu tradisi atau tradisional. Ya, 文化 itu artinya budaya. Ini yang tadi dihapus dulu ya. Ini budaya. Chung ini di dalam ya, seperti kayak boleh diartikan sebagai dalam ya. Tapi dalamnya untuk bukan daerah atau area tapi teman-teman, tapi perihal. Misalnya contoh, misalnya dalam berbicara gitu kan, yang kita ekspresikan kan dalam berbicara bukan tempat ya. Berbicara bukan tempat, bukan objek, bukan benda. Jadi kalau kita menyatakan dalam sesuatu yang abstrak itu pakai chung ini ya. Nah, 在中国传统文化中 berarti dalam ya, di dalam gitu ya. Ini kan pada atau di ya, di atau pada. Jadi di dalam budaya tradisional Tiongkok, nah gitu ya. Di dalam budaya tradisional Tiongkok ya. Oke, lanjut dulu. 年龄并不被认为是一种个人隐私. Nah, jadi di sini 年龄 itu artinya usia. 并不 itu sama sekali. 并 itu sama sekali. 不 itu tidak. Jadi 年龄并不 usia sama sekali tidak. Nah, 被认为被 ini dia partikel teman-teman. Ya, ini partikel. Dia partikel di. Nah, 认为 itu anggap. Nah, 是 itu adalah. Nah, 一种 semacam atau sejenis atau suatu. Keren, insu. Keren itu personal. Perseorangan. Misalnya apa ya? Ini gimana selesai di sini aja deh. Perseorangan. Nah, insu itu apa ya? Privacy itu apa ya? Artinya apa? Hal pribadi atau privacy itu apa ya? Privacy, privasi ya.
Ya, jadi di sini kita bisa artikan langsung ya. 年龄并不被认为是一种个人因素. Jadi usia ya sama sekali tidak dianggap sebagai atau dianggap merupakan sejenis atau semacam atau suatu privasi perseorangan. Nah, maksudnya adalah kalimatnya adalah usia itu sama sekali tidak dianggap sebagai suatu hal yang personal atau pribadi atau suatu hal yang sifatnya pribadi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. 在社交中是人们常常涉及的问题. Nah, tadi ya, 在什么什么中, 在 titik-titik 中 tadi apa? Tadi udah ada ya, polanya sama di sini. Di dalam. Nah, di dalam suatu hal yang abstrak. Jadi kita lihat dalam hal apa nih? 社交itu pergaulan. Nah, berarti di dalam pergaulan gitu ya. Di dalam pergaulan ya. Terus tadi apa? Adalah kan? Nah, terus ini adalah. Nah, di dalam pergaulan hal tersebut ya, usia adalah gitu ya. Nah, 人们常常设计的问题 ada teknya. Nah, berarti tadi kan sama nih, ada teknya juga. Berarti ini adalah klausa atau frase kata apa tadi? Kata benda ya kan. Jadi di sini dulu terjemahinnya. 问题 itu adalah persoalan. Tek itu yang tadi ya. Nah, terus 人们常常设计, 人们 itu orang-orang. 常常 itu seringkali. 设计 itu bahas. Atau alami lah ya. Kayak gitu. Nah, jadi satu kalimat. 在社交中时人们常常设计的问题 di dalam pergaulan ya kan, di dalam pergaulan usia ya adalah, lanjut ke belakang dulu, persoalan yang orang-orang seringkali bahas atau alami gitu ya. Oke, 好，我们继续讲, kita lanjut. 但询问不同的人的年龄 itu dulu ya. 但 itu tapi. 询问 tadi apa? Tadi di sini udah dihapus ya, tadi apa? Menanyakan ya kan? Kita hapus dulu dikit. Ini menanyakan. 不同的人的年龄, nya ada 2 nih. Berarti dia harus terjemahin dari belakang sini. Ya kan? Dan ini ada pertanyaan nih dari Kak Christine. Kalau manggil nama orang itu apakah sama dengan bahasa Mandarin juga kah? Kalau bahasa Mandarin nama orang itu memang kebalik. Jadi kalau kita kan nama panggilan dulu, nama tengah baru nama belakang. Bahasa Inggris juga sama ya. Nah, kalau bahasa Mandarin kebalik. Jadi bahasa Mandarin tuh nama keluarga dulu, nama tengah baru nama depan. Jadi yang nama marganya di depannya dulu. Misalnya apa? Misalnya marganya misalnya Li ya. Ya, Li. Misalnya terus apalagi misalnya Li, misalnya ada Xing ya. Ya, Li Xing, misalnya Yue gitu. Nah, ini Li-nya ini marganya, Xing-nya itu nama tengahnya, Yue itu nama panggilannya. Jadi kalau teman-teman mau belum kenal baik ya, atau masih asing atau masih baru pertama kali kenalan, lebih sopannya pakai marganya. Misalnya dia adalah seorang, atau misalnya bapak atau ibu gitu ya, bisa boleh pakai Li Xiansheng atau Li Nushi atau Li Xiaojie kayak gitu bisa. Tapi kalau sudah deket biasanya nggak pakai marganya, pakai depannya. Misalnya ada yang pakai A ya, A Yue atau Xiao Yue atau Ta Yue, ada kayak gitu ya.
Tapi itu di luar dari ini, di luar dari bahasan kita. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Lisa ya. Sama mau tanya yang sedang dibuat contoh ini setara HSK berapa ya? Mungkin 5 atau 4 ya. 4 akhir atau 5 awal mungkin. Ini setara. Gitu. Tadi ada beberapa kata yang sebenarnya HSK 6 sih. Yang Sheji ini HSK 6. Oke, ini berikutnya ada pertanyaan lagi. Pak, itu penekanan nada bacanya gimana ya supaya gampang belajarnya? Biasanya kalau untuk nada harus ambil satu kalimat ya. Jadi untuk membiasakan nada itu intonasi ya. Jadi bukan satu kata. Beberapa kesalahan, mungkin bukan kesalahan ya, kesalah kaprahan pengajar Mandarin di luar sana adalah kalau mau ngasih hafalan ke murid adalah hafalan katanya. Sebenarnya itu kurang efektif. Jadi lebih efektif kalau yang diberikan adalah kalimatnya. Contoh gini, misalnya eh anggap kalimat yang gampang deh ya. Misalnya misalnya apa ya? Misalnya gini, eh langsung makan deh, atau misalnya apa? Jangan langsung. Misalnya apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesianya tuh ya langsung ya. Silakan makan atau langsung makanlah gitu. Makanlah, gitu. Dalam bahasa Indonesia kan kita ngomongnya makanlah gitu. Ada lahnya di belakang. Nah, itu dalam bahasa Mandarin itu ada pa gitu. Biasanya belakangnya ada pa gitu. Makan itu 吃饭. Jadi yang dihafalin bukan kata 吃饭-nya doang, tapi ada sikap bicaranya di situ. Kayak tadi, makanlah, 吃饭吧. Jadi lebih gampang gitu untuk kita apa ya, memadankan sikap bicara bahasa Mandarin, cara tutur ya kita bilangnya. Cara tutur bahasa Mandarin dengan cara tutur bahasa Indonesia itu bisa jauh lebih gampang kalau kita ngafalinnya per kalimat. Kalimatnya nggak usah panjang-panjang gitu yang dihafalin. Misalnya contoh yang tadi ya kayak 吃饭吧, makanlah gitu. Terus misalnya kayak gini. Kok kamu telat lagi sih? Nah, itu kan dalam bahasa Indonesia kan dia biasanya naturalnya, alaminya kita ngomongnya pakai intonasi seperti itu. Walaupun kita bukan bahasa yang ada nadanya, tapi bahasa Mandarin itu kan dia ada nadanya. Bahasa Indonesia nggak ada nadanya. Cuman kita tetap punya cara tutur tertentu untuk beberapa kalimat. Contohnya misalnya yang tadi. Kamu kok telat lagi sih? Itu kan hampir semua teman-teman pasti kalau ngomong negur nadanya seperti itu. Siapa yang suruh nadanya seperti itu? Nggak ada ketentuannya. Tapi kita punya cara tutur seperti itu. Sama, bahasa Mandarin juga sama. Jadi kalau mau pelajarin satu-satu nadanya akan sulit. Kita akan satu kalimat lebih enak. Misalnya gini, kayak tadi, kamu kok telat lagi sih? Kalau bahasa Mandarin, 你怎么又迟到了? Lihat, kerasa ya. Walaupun dia ada nada-nadanya, tetapi sikap bicaranya tuh sama. Sikap bicara menegur itu di mana-mana di semua bahasa itu sama. Nah, jadi sikap bicaranya yang dipakai. Jadi intonasi satu katanya tanda kutip bukan boleh tidak pedulikan ya, nggak boleh, tetap harus benar perkatanya, intonasinya harus benar. Tapi untuk menghafal sesuatu atau untuk membiasakan diri intonasi lebih baik adalah dengan menggunakan kalimat yang seperti itu gitu, yang kita gunakan sehari-hari. Contoh misalnya ujaran seperti itu tadi gitu. Kamu kok telat lagi sih? 你怎么又迟到了? Kerasa ya, itu kan sama gitu. Bobot atau si apa perasaan menegurnya tuh sama gitu. Nah, itu yang dipakai karena biar bagaimanapun yang namanya bahasa itu kaitannya dengan rasa, teman-teman. Jadi walaupun ada tata bahasa dan segala macam, pada akhirnya pasti balik lagi ke rasa. Kalau rasanya kita pengen negur orang, pasti akan keluar nada atau sikap bicara yang seperti itu, gitu ya teman-teman ya. Jadi itu ya tadi kalimatnya tipsnya adalah kalau mau cepet
belajar nada, jangan satu kata, tapi satu kalimat. Satu kalimatnya juga jangan dibuat-buat. Maksudnya ada yang misalnya contoh kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang ada di buku gitu. Kadang-kadang kalimat-kalimat yang di buku itu nggak kepake di kehidupan nyata itu nggak kepake gitu. Jadi secara teori, secara ujian iya benar, tapi secara aplikatifnya biasanya kadang-kadang kurang kepake gitu. Jadi harus kalimat-kalimat yang memang dibuat langsung untuk disebutkan sehari-hari gitu. Contoh kayak tadi gitu ya. Misalnya contoh lagi misalnya apa? Jalan dikit aja sampai kok. Ya, itu. Jalan ya jalan sebentar. Jalan sebentar aja sampai kok. Kalau bahasa Mandarin, 走一下就到了. Gitu. Jadi sikapnya yang diafalin, bukan afalin ya, dirasa gitu. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Tadi sampai sini tadi ya. 但询问不同的人的年龄 ya. Tan tadi artinya tapi ya. 询问 itu menanyakan. 不同的人 不同 itu tadi berbeda. Ren itu orang. Te itu tadi yang ya. Te ini lagi yang. Nianling itu usia. Nah, jadi menerjemahkannya kayak gini teman-teman. Tapi menanyakan usia yang berbeda dari orang-orang, gitu. Atau tapi menanyakan usia orang yang berbeda-beda. Nah, gitu ya. Lanjut. 表达方式也不尽相同. Nah, 表达方式也不尽相同. 表达方式 artinya 表达 artinya mengungkapkan, menyatakan. Nah, ini 表达 mengungkapkan atau menyatakan. Fungsi itu cara. Ya, ye itu juga. Ini kita langsung hapus dulu garisnya. Juga. Terus pujin xiangcong. Pujin itu bagaimanapun juga. Nah, gitu ya. Xiangcong itu berbeda sama, tapi karena dia ada pu di sini dia artinya jadi pu xiangcong artinya berbeda. Tidak sama. Nah, jadi 表达方式也不尽相同. Jadi cara mengungkapkan atau menyatakannya juga bagaimanapun juga tidak sama. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Hapus dulu sedikit. Nah, kita lanjut. 对于10岁以下的孩子. Nah, 对于10岁以下的孩子. 对于 itu bagi. 10岁 10 tahun usia ya. Isya itu di bawah. Te haizi anak. Haizi itu anak. Te itu yang. Nah, bagi anak yang di bawah 10 tahun, nah jadi dari belakang gitu. Tapi tuh ini tetap dari depan. Kenapa? Karena ada haizi. Haizi kan anak. Anak kan kata benda. Kalau kata benda mau dijelaskan harus terjemahin dari belakang dulu. Jadi 对10岁以下的孩子 bagi anak yang 10 tahun ke bawah. Nah, lanjut. 一半用 ya, 一半用. Jadi yang karakter 2 di depan ini 一半用. 一半 itu biasanya. 用 itu menggunakan. Ya, biasanya menggunakan 一半用. Ada petik 2 berarti ini kalimat ya. 你今年几岁了? Nah, ni kamu 今年 tahun ini. 几岁了 berapa tahun? Nah, jadi 对于10岁以下的孩子一半用你今年几岁了 artinya bagi anak
yang di bawah 10 tahun biasanya menggunakan kalimat kamu tahun ini berapa tahun gitu. Ya. Lanjut. 来询问，来提问untuk ya, 来 ini untuk Q1 itu untuk menanyakannya. Nah, lanjut sama ada 对于 ya, sekarang 对 juga. 对青年人或者和自己年纪相仿的人. Kita hapus dulu yang menyatakannya. Nah, lihat. 对 tadi apa? Kan ada 对 tadi di depan. Di sini. Artinya apa? Terhadap kan? Nah, jadi ini artinya terhadap. 青年人itu youth, young people, young person. Jadi orang muda. 或者 itu atau. 和自己年纪相仿的人, ada te-nya. Lagi-lagi teman-teman, apa? Klausa atau frase kata benda. Jadi ren-nya dulu. Ya, ren apa? Artinya orang kan? Nah. Jadi ini orang yang, kan tadi yang ya. 和自己年纪相仿,相仿 itu sebaya. 年纪 itu usia, sama 年龄 juga sama. Dia sinonim. 和自己 jadi 自己 itu 和 itu dengan ya, dan 自己 itu diri. Nah, jadi 对青年人或者和自己年纪相仿的人 artinya terhadap orang muda atau lanjut ke belakang dulu, lompat dulu ke belakang. Orang yang usianya sebaya dengan diri sendiri, nah gitu. Maksudnya dengan diri kita gitu ya. Ya, terhadap orang muda atau orang yang usianya sebaya dengan diri sendiri. Ya, lanjut. Kita hapus dulu sedikit. Ipan kei wen. Ipan tadi apa? Biasanya ya. Biasanya kei boleh. Wen bertanya. Ni jin nian duo da le? Nah, ni tadi apa? Kamu? Jin nian apa tadi? Tahun ini? Duo da le? Seberapa besar umurnya? Nah, gitu. Ya. Jadi terhadap orang muda atau orang yang usianya sebaya dengan diri sendiri, biasanya boleh bertanya, kamu tahun ini seberapa besar umurnya? Seberapa besar usianya? Ya. Oke, 最后5分钟, 5 menit terakhir. 出于对长者的尊敬. Nah, jadi 出于 itu buat tuh apa ya? Ya bagi juga ya bisa ya, bagi. 出于对 berarti terhadap ya. Tadi terhadap 对 ya. 长者的尊敬. Jadi 尊敬 itu menghormati. Jadi 尊敬 artinya menghormati, tak itu yang, 长者 lebih tua ya, lebih apa ya namanya? Lebih senior ya. Lebih tua lah ya. Bagi buat menghormati gitu ya. Buat menghormati yang lebih tua. Nah, gitu ya. Buat menghormati yang lebih tua. 询问年长的人的年龄则一定要用您今年多大年纪了? Ya, kita bahas sama-sama. 询问 berarti apa? Menanyakan kan?
年长的人的年龄. Berarti dari sini dulu usia yang orang, orang, nya yang lagi, 年长 itu apa ya? Ya usia tua ya, berusia tua ya. Bukan lanjut usia ya. Nanti 年长 itu artinya berusia tua ya. 则 itu artinya justru atau malah. Nah, ya malah. 一定要用, 一定要 itu harus, 用 itu menggunakan. Tadi ya. Nah, kalimatnya apa? 您今年多大年纪了? 您 itu Anda. 今年 tahun ini. 多大年纪了? Seberapa besar usianya? Sama ya. 多大了 sama 多大年纪了. Terus kata 年纪nya di sini dipakai, yang di 多大了 yang buat orang muda nggak dipakai ya. Jadi terjemahannya, 出于对长者的尊敬, buat menghormati yang lebih tua, 询问年长的人的年龄则一定要用您今年多大年纪了. Menanyakan usia orang yang berusia tua, malah atau justru harus menggunakan 您今年多大年纪了. Anda tahun ini seberapa besar usianya. Ya, seperti itu. Kalau kita terjemahin ya dari awal, berarti ini aku harusnya pakai stabilo aja ya. Nah, di dalam budaya tradisional Tiongkok, usia sama sekali tidak dianggap sebagai suatu hal yang pribadi. Dalam pergaulan di masyarakat, usia adalah, dari sini dulu, persoalan atau hal yang orang-orang sering bahas atau alami. Lanjut. Tapi menanyakan usia orang yang berbeda, cara mengungkapkan atau menyatakannya juga bagaimanapun juga tidak sama. Bagi anak yang berusia 10 tahun ke bawah, biasanya menggunakan kamu tahun ini berapa usianya? Kamu tahun ini berapa tahun? Untuk bertanya. Bagi orang muda atau orang yang usianya sebaya dengan diri kita, biasanya dapat bertanya, biasanya boleh bertanya, kamu tahun ini seberapa besar? Gitu. Buat menghormati orang yang lebih tua atau buat menghormati yang lebih tua, menanyakan usia dari orang yang sudah berusia tua, malah justru harus menggunakan Anda tahun ini seberapa besar usianya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Oke. Nah, jadi di sini kita membahas membahas culture, membahas paragraf, yang membahas teks tanpa menggunakan atau melihat bahasa Inggrisnya, teman-teman. Ya, jadi bahasa Inggrisnya tidak kita gunakan. Kalau teman-teman yang mungkin nanti pada saat pembelajaran masih menggunakan bahasa Inggris, boleh dibaca karena belum bisa ya, kata-katanya masih banyak yang belum bisa. Itu silahkan menggunakan, lihat bahasa Inggrisnya boleh. Nah, tetapi pelan-pelan harus dilatih untuk melihat karakternya, teman-teman, karena bahasa Mandarin itu untuk kemampuan membaca itu tidak bukan adalah membaca karakter. Karena orang Tiongkok itu buta huruf alfabet. Mereka melihat alfabet sama seperti kita melihat simbol-simbol nggak jelas gitu.
kita melihat simbol-simbol nggak jelas ini ya, kita melihat karakter Mandarin sama seperti orang Tiongkok melihat alfabet, sama-sama nggak ngerti gitu. Jadi mereka taunya adalah si huruf-huruf ini. Ya, semuanya huruf-huruf seperti ini. Gitu. Ya. Jadi mereka nggak bisa baca alfabet. Lalu kayaknya aku pernah ini kok ada yang bisa bahasa Inggris. Oh iya ada, tapi kan tidak banyak. Kalau teman-teman ke sana hidup di sana, berkehidupan di sana, kerja di sana, percayalah bahwa bahasa Inggris itu mereka nggak ada yang bisa gitu. Ya cuman segelintir orang yang bisa gitu. Nah, kalau yang disebut dengan pinyin-nya ya, Latin dari bahasa Mandarinnya sama-sama mereka juga nggak bisa. Maksudnya kayaknya itu banyak dipakai deh di misalnya kayak di depan gedung gitu-gitu. Loh, eh, dipakai kan bukan berarti mereka bisa baca gitu. Mereka itu nggak bisa baca, itu cuma formalitas doang gitu ya. Jadi intinya adalah harus bisa dapat membaca karakter ya. Nah, membaca karakter itu mulai di lesson mulai di HSK 3 sebenarnya teman-teman. Jadi udah mulai baca yang tanpa pinyin ya, tanpa Latin-Latinnya ini adalah di HSK 3 ya. Jadi HSK 1, HSK 2 itu masih ada gitu. Latin-Latinnya ya. Kalau begitu mungkin waktunya sudah selesai, sudah sekian dulu dari trial class kita untuk kali kesempatan ini. Ditunggu bergabungnya teman-teman di kelas persiapan HSK di Wardaya College.